Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Firdaniati Fajrin dari Program Studi Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait eh, materi yang diujikan pada ujian akhir semester teori akuntansi. Untuk materi yang pertama yang dibahas adalah terkait 4 pilar SAK Indonesia. Yang pertama yakni SAK Internasional atau IFRS. SAK Internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar global yang berguna sebagai acuan untuk penyusunan laporan keuangan yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Standar ini dirancang untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, kompatibel, dan dapat dipahami oleh pengguna keuangan secara global. Adapun entitas yang menggunakan SAK internasional yakni perusahaan publik seperti Unilever, perusahaan multinasional seperti Nestle atau Samsung Electronics, perusahaan dengan kepemilikan saham asing seperti BCA atau Nestle, kemudian perusahaan yang mencari pendanaan dari market internasional, dan perusahaan dengan regulasi khusus. Kemudian adapun komponen utama yang ada di dalam IFRS yakni laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, SAK umum. SAK sendiri merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia. SAK umum dibuat secara khusus untuk mengakomodasi kegiatan bisnis dan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan keadaan Indonesia dan selaras dengan praktik akuntansi dengan standar internasional. SAK disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia, yang bertujuan menyediakan konsep penyusunan yang jelas dan konsisten yang mengutamakan transparansi dan kompatibel. SAK umum ini masih mengacu kepada IFRS. Adapun entitas pengguna SAK umum yakni perusahaan swasta seperti PT Mayora, PT Indofood, PT Gudang Garam, dan lain sebagainya. Kemudian lembaga keuangan seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan BUMN seperti PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom, dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi nirlaba. Adapun komponen utama yang terdapat di dalam SAK umum terdiri dari PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua, ISAK, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan, dan SAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, SAKEP atau ETAP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private (SAKEP), dan Standar Akuntansi Entitas Keuangan tanpa akuntabilitas publik atau SAKETAP adalah dua standar yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau private. Perusahaan yang tidak memiliki akuntansi publik yaitu suatu kegiatan usaha yang tidak memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya. SAKETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2009 dan telah digunakan selama lebih dari 10 tahun. SAKETAP memberikan pedoman dasar bagi entitas seperti pengusaha UKM, bisnis keluarga, organisasi nirlaba, dan entitas lain yang tidak memiliki akuntabilitas publik.
Sedangkan SAKEP merupakan pengganti dari SAK Etap yang telah disahkan oleh IAI pada tanggal 30 Juni 2021 dan berlaku efektif mulai dari 1 Januari 2025. SAKEP sendiri diadopsi langsung dari IFRS for SME (Small and Medium-Sized Enterprise) dengan mempertimbangkan kondisi para UMKM di Indonesia. Tujuan dari SAKEP adalah untuk memaksimalkan tata kelola laporan keuangan yang lebih komprehensif dan dinamis sesuai kondisi saat ini. Adapun entitas pengguna SAKEP diantaranya yakni pelaku UMKM, bisnis keluarga, organisasi nirlaba, dan entitas private lainnya yang tidak memiliki kewajiban akuntabilitas publik. Selanjutnya SAKEMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. SAKEMKM ini merupakan panduan akuntansi yang dirancang bagi pelaku UMKM untuk memenuhi keperluan pelaporan keuangan dengan peraturan yang lebih disederhanakan dan relevan dengan kondisi di Indonesia. Adapun komponen laporan keuangan pada SAKEMKM yakni sebagai berikut: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dan SAKEMKM pada dasarnya sejalan dengan konsep dasar akuntansi dalam IFRS. Namun SAKEMKM tidak mengacu pada IFRS secara langsung dikarenakan prinsip-prinsip di dalamnya sudah dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Baik dari keempat SAK tersebut, hampir semuanya mengacu kepada IFRS, namun hanya SAKEMKM yang memang pada dasarnya mengacu pada IFRS, namun dimodifikasi kembali untuk disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Selanjutnya, topik yang kedua adalah mengenai standar yang digunakan oleh Indonesia, apakah USGAAP atau IFRS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai USGAAP, yakni standar akuntansi yang digunakan di Amerika Serikat. USGAAP itu diterbitkan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board dan digunakan oleh perusahaan publik di Amerika Serikat. USGAAP memiliki karakteristik rule-based, detail, dan konservatisme. Adapun IFRS sendiri diterbitkan oleh IASB atau International Accounting Standard Boards yang memiliki karakteristik dinamis, principle-based, dan fokus pada pengungkapan. IFRS lebih mudah disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis di Indonesia. Adapun IFRS diadopsi secara penuh oleh IAI pada tahun 2012 yang sebelumnya mengikuti standar IAS atau International Accounting Standard. Di mana pada saat pengadopsian IFRS ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesesuaian dengan praktik akuntansi internasional serta meningkatkan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan di Indonesia. Adapun tujuan Indonesia mengadopsi standar IFRS sebagai standar acuan, yakni untuk yang pertama meningkatkan kualitas laporan keuangan supaya lebih rinci dan transparan, kemudian meningkatkan komparabilitas agar dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan internasional maupun perusahaan internasional, kemudian meningkatkan akses pasar modal internasional. Selanjutnya, pembahasan nomor 3, yakni terkait
apakah satu standar akuntansi bisa fit for all? Menurut saya, kurang memungkinkan apabila hanya menggunakan satu standar akuntansi yang sama untuk semua entitas di Indonesia, dikarenakan terdapat beberapa kendala. Yang pertama adalah perbedaan lingkungan bisnis, kemudian perbedaan proses transaksi, kebutuhan pengguna laporan keuangan, dan tantangan politik dan sosial. Hal ini dikarenakan setiap entitas memiliki keunikan dan kebutuhannya masing-masing. Pasti kebutuhan akan informasi keuangan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda juga. Kemudian perbedaan lingkungan bisnis yang dimana setiap kota pasti punya uh, perkembangan yang berbeda-beda. Maka dari itu mempengaruhi juga akan kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola eh, informasi keuangan. Nah, selain kendala di atas, masing-masing entitas bisnis tidak memiliki kemampuan SDM yang mumpuni dalam membuat laporan akuntansi yang lengkap dan kompleks. Adapun setiap entitas bisnis juga memiliki tujuan penyusunan laporan keuangan yang berbeda-beda. Maka dari itu, penggunaan satu standar akuntansi untuk diterapkan bagi seluruh entitas bisnis akan sulit dilakukan di Indonesia dikarenakan lingkungan yang berbeda-beda tersebut. Kemudian adanya peraturan penerapan perpajakan tidak mungkin bisa diterapkan juga pada bisnis kecil seperti UMKM karena penerapan perpajakan itu hanya bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan penghasilannya sudah lebih dari penghasilan em, pengusaha kena pajak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait presentasi ini. Apabila terdapat kesalahan perkataan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.